warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPN atau kepanjangannya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, tarif PPN itu adalah 10% dari DPP. Nah, DPP itu dasar pengenaan pajak. Nah, sedangkan PPN itu dikenakan pada BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kemudian dalam PPN juga akan ada istilah pajak masukan, yaitu pajak yang dikeluarkan oleh BP atau penjual kepada negara. Kemudian pajak keluaran, pajak yang dipungut penjual kepada pembeli. Jadi PPN itu contohnya kan kalau kita membeli barang itu sebenarnya kita dikenai pajak yang namanya PPN. Nah, kita sebagai pembeli atau konsumen itu membayar pajak kepada negara melalui penjualnya. Nah, pajak yang dari pembeli atau kita sebagai konsumen itu namanya adalah pajak keluaran. Sedangkan kalau nanti wajib pajak yaitu penjual membayarkan kepada kas negara itu disebut pajak masukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh 1, barang nilainya 10 juta rupiah belum termasuk PPN. Hitung PPN-nya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, barang ini belum termasuk PPN, berarti ini disebut DPP. Nah, jadi ini disebut DPP atau dasar pengenaan pajak. Caranya PPN sama dengan 10% langsung dikalikan DPP-nya. Jadi 10% kalikan 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi PPN-nya adalah 1 juta rupiah. Lalu contoh yang kedua, barang nilainya 10 juta sudah termasuk PPN, hitung PPN dan DPP-nya. Jadi kalau barang ini sudah termasuk PPN, berarti kita harus menghitung DPP-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 100 per 110 per 110 ini kenapa? Karena DPP itu 100 ditambah PPN-nya 10 berarti 110. Jadi ini itu adalah 110%. Jadi DPP sama dengan 100 per 110 kalikan 10 juta rupiah. Jadi DPP-nya ketemu 9.090.909 rupiah. Lalu baru mencari PPN-nya 10% dikalikan DPP, rumusnya kan begitu. Jadi 10% dikalikan 9.090.909 rupiah, maka PPN-nya di sini adalah 909.090,9 rupiah. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlakuannya beda antara barang termasuk PPN sama barang tersebut sudah termasuk PPN. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya contoh yang selanjutnya adalah yang ketiga, ada pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, diketahui di sini pajak keluarannya adalah 10 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya adalah 8 juta rupiah. Dari konsumen atau dari pembeli bayar ke penjual itu 10 juta rupiah PPN-nya. Ternyata oleh penjualnya baru disetor 8 juta. Berarti namanya adalah pajak kurang bayar. Harusnya 10 juta baru disetor ke negara 8 juta. Berarti kurang bayarnya adalah 2 juta. Nah, yang perlu diingat bahwa denda itu 2% per bulan dari pajak kurang bayar. Misalnya di sini SPT atau surat pemberitahuannya 1 Maret dan pemeriksaannya tanggal 1 Mei. Berarti antara 1 Maret sampai dengan 1 Mei adalah 2 bulan. Jadi telatnya adalah 2 bulan. Berarti dia nanti kena denda 2 bulan. Nah, pajak kurang bayarnya tadi adalah 2 juta dari sini ya. Lalu dendanya adalah 2% per bulan. Berarti 2% dikalikan kurang bayar yaitu 2 juta. Dikalikan 2 bulan karena tadi telatnya adalah 2 bulan. Jadi 2% kalikan 2 juta kalikan 2 bulan. Ketemunya adalah dendanya Rp80.000. Jadi jumlah tagihannya adalah 2 juta ditambah Rp80.000 ketemu Rp2.080.000. Nah, ini adalah tagihan pajaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diulang-ulang kembali. Selanjutnya adalah nomor 4, pajak keluaran 8 juta, pajak masukan 10 juta. Pajak keluaran itu yang diperoleh dari konsumen cuma 8 juta. Ternyata
penjual atau wajib pajaknya setor 10 juta. Berarti kan terlalu banyak, harusnya 8 juta, disetorkan 10 juta rupiah. Berarti namanya adalah pajak lebih bayar 2 juta. Bagaimana perlakuannya terhadap ini? Pajak ini akan ditangguhkan untuk pajak selanjutnya. Jadi nanti untuk tahun sebelumnya atau masa pajak selanjutnya kita tinggal membayar kekurangannya saja. Jadi nanti misalnya tahun sebelumnya kita bayarnya 8 juta, karena sudah ada pajak lebih bayar 2 juta, maka kita tinggal menambahkan 6 juta. Nah itu. Lanjutnya adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, tarifnya antara 10% sampai 200% ya. Jadi ini dia. Ini yang belum yang lama ya. Nah, kemungkinan ada lagi yang perubahan yang baru. Nah, ini yang lama 20%, 25%, 35%, 20% dan 35%. Nah, untuk masing-masing prosentasenya itu ada peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi untuk 20% itu kendaraan bermotor kurang dari 250 cc dan kendaraan bahan bakar bensin atau sepeda motor. Kemudian 25% kendaraan berbahan bakar solar. Kemudian 35% kendaraan bermotor lebih dari 250 cc dan kendaraan dari luar negeri. Kemudian 10% minuman yang dibotolkan tanpa alkohol, contohnya ini ya. Kemudian 20% alat rumah tangga, 35% minuman yang dibotolkan dengan alkohol. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, nanti ada NJOP itu nilai jual objek pajak. Kemudian NJOP-TKP itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ada dua perlakuan. Jika NJOP lebih dari sama dengan 1 miliar, maka NJKP-nya adalah 40%. Nilai jual kena pajaknya 40%. Jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah, maka NJKP-nya adalah 20%. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Contoh 1, tanah dan bangunan nilainya adalah 800 juta rupiah. NJOP-TKP ditetapkan 8 juta rupiah. Hitung PBB-nya. Jadi nilai jual objek pajaknya ini tanah dan bangunannya adalah 800 juta ya, NJOP-TKP-nya 8 juta. Maka perhitungannya adalah NJOP-nya tadi adalah 800 juta rupiah dikurangi NJOP-TKP-nya adalah 8 juta rupiah. Jadi NJKP-nya adalah ini NJKP ya. NJOP dikurangi NJOP-TKP namanya NJKP, ketemunya adalah 792 juta rupiah. Karena dia kurang dari 1 miliar, maka PBB-nya adalah 0,5%. Ini adalah ketetapan, jadi tidak usah dirubah. Karena dia kurang dari 1 miliar, maka dia pakai 20%. Jadi 0,5% kalikan 20% kalikan NJKP 792 juta rupiah, maka akan ditemu 792.000 rupiah. Lalu contoh yang kedua adalah tanah dan bangunan. Tanah nilainya adalah 4.000 meter, harganya per meternya adalah 1 juta rupiah. Kemudian bangunan 200 meter persegi, harganya 100.000 rupiah. NJOP-TKP ditetapkan 8 juta rupiah. Maka kalau ada soal seperti ini, maka harus dicari NJOP-nya, NJOP tanah dan NJOP bangunan. NJOP tanah diperoleh dari luas tanah tadi dikalikan harganya ini. Berarti 4.000 kalikan 1 juta, maka akan ketemu adalah 4 miliar rupiah. Kemudian NJOP bangunan juga sama, luasnya kalikan harganya per meternya. Berarti 200 ini dikalikan 100.000 rupiah, ketemunya adalah 20 juta rupiah. NJOP-nya berarti NJOP totalnya adalah 4 miliar ditambah 20 juta rupiah, ketemunya adalah 4 miliar 20 juta rupiah. Lalu dikurangi NJOP-TKP-nya adalah 8 juta rupiah. Jadi ketemu NJKP-nya adalah 4 miliar 12 juta rupiah. Karena NJKP-nya lebih dari 1 miliar, maka PBB-nya menggunakan tarif 40%, yaitu 0,5% kalikan 40% kalikan 4 miliar 12 juta rupiah, maka diperoleh PBB senilai 8.024.000 rupiah. Nah, seperti itu.